Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Soktarini dari kelas 3D Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan. Pada video kali ini akan membahas artikel yang berjudul Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah. Perjanjian ataupun perikatan ialah bagian yang tidak dapat terpisahkan yang berasal dari kehidupan manusia, baik secara tertulis dan tidak tertulis. Setiap kegiatan warga atau masyarakat, misalnya bisnis, selalu didahului memakai pembuatan sesuatu perjanjian atau kontrak. Setelah isinya disetujui, para pihak yang melakukannya wajib melakukan apa yang sudah disepakati pada kontrak tersebut. Karena kesepakatan di antara mereka akan menampakkan korelasi hukum di antara kedua pihak. Salah satunya yaitu mengenai perjanjian, yaitu perjanjian sewa-menyewa rumah dan yang juga akan dibahas pada pembahasan kali ini atau video ini. Perikatan atau perjanjian diatur dalam Kitab 3 KUH Perdata. Bentuk wujud perjanjiannya juga bermacam-macam, dapat berupa perjanjian jual-beli, koperasi, atau kredit, dan diantaranya ialah perjanjian sewa-menyewa. Kontrak ini terdapat pada pasal 1548 KUH Perdata terkait aktivitas sewa-menyewa rumah ataupun tempat tinggal, pastinya ada perihal yang butuh disetujui serta dijanjikan oleh para pihak, sehingga mengikat para pihak tadi pada perjanjian. Spesialnya ialah kontrak sewa-menyewa rumah. Pada perjanjian sewa-menyewa rumah, perjanjian wajib didasari oleh asas-asas hukum perdata, salah satunya yakni asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan latar belakang singkat ini, maka pada artikel mengulas tentang permasalahan terkait asas-asas dalam perjanjian, serta prinsip perjanjian selaku dampaknya dan dapat memberi pemahaman atau uraian dalam kebutuhan masyarakat, terutama perihal sewa-menyewa tempat tinggal atau rumah. Metode penelitian yang digunakan pada pembuatan artikel ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mempelajari pada bahan yang alamiah dan yang menjadi kuncinya yaitu adalah peneliti itu sendiri. Pada artikel ini, pengumpulan datanya diambil campuran dan analisis informasi berkarakter induktif serta hasilnya ini lebih memfokuskan arti daripada generalisasi. Sebaliknya, tata cara yang digunakan adalah riset kepustakaan atau library research, yaitu cara yang dipakai dengan jalur membaca ataupun mempelajari buku bacaan, perundang-undangan dan bahan yang ditulis yang berkaitan pada pembahasan artikel ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Diterangkan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, jika seluruh perjanjian yang absah atau resmi berlaku sebagai undang-undang untuk yang melahirkannya. Sesuatu perjanjian dapat ditarik balik apabila ada sepakat antara kedua belah pihak, namun jika tidak, maka hal tersebut tidak dapat ditarik kembali. Kontrak ialah ketentuan yang dirancang antara masing-masing pihak, yang akhirnya pembuatan kontrak tadi harus sinkron memakai ketetapan syarat hukum yang berlangsung, seperti yang sudah dirancang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dituangkan pada pasal 1320 KUH Perdata ialah terdapatnya yang pertama kata sepakat, yang kedua kecakapan, yang ketiga hal tertentu, dan yang terakhir sebab yang halal. Pengertian perjanjian serta perjanjian sewa-menyewa sesuai KUH Perdata. KUH Perdata pasal 1313 dikemukakan definisi singkat mengenai perjanjian ialah dipaparkan jika perjanjian yakni sesuatu perlakuan yang dilaksanakan oleh satu orang ataupun lebih untuk mengikatkan dirinya kepada satu atau dua orang lebih. Ditafsirkan oleh sebagian pakar hukum, perjanjian menjadi sesuatu insiden di mana ketika salah seorang berjanji pada orang lain dan juga di mana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu perihal. Dengan begitu, perjanjian ialah kejadian nyata ataupun konkret berbentuk konvensi guna membentuk ikatan ketentuan antara pihak-pihak yang terlibat pada perjanjian. Sedangkan perjanjian sewa-menyewa dituang dalam pasal 1548 sampai 1600 KUH Perdata. Didefinisikan sebagai sesuatu persetujuan menggunakan orang yang satu mengikatkan dirinya guna membagikan keuntungan sesuatu benda pada pihak lain sepanjang waktu tertentu, dengan dibayarnya sesuatu harga yang mampu tersanggupi si pihak yang terakhir itu.
Sewa-menyewa juga suatu perjanjian obligatoir, yakni perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajibannya akan bertimbal balik untuk setiap pihak yang menyebabkan perikatan kepada yang lain. Dalam sewa-menyewa, penyerahan tidak dapat dialihkan hak kepunyaannya, melainkan hanya berupa penyerahan kekuasaan atas suatu benda untuk atas sesuatu benda dinikmati si penyewa benda tersebut. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, asas yaitu asasun yang artinya bawah, basis, dan fondasi. Secara istilah, asas ialah bawah ataupun suatu yang jadi tumpuan, berpikir ataupun beropini. KUH Perdata memilah dengan jelas tentang sebagian asas-asas perjanjian, antara lain pada pasal 1315 memilah asas personalia perjanjian, pasal 1337 memilah asas kesusilaan dan kedisiplinan universal, pasal 1338 ayat 1 memastikan asas mengikatnya perjanjian, pasal 1338 ayat 3 memastikan asas itikat baik, sebaliknya pasal 1339 memastikan asas kepatutan dan kebiasaan. Tetapi dari rutan hanya ada 3 asas hukum perjanjian paling utama, ialah asas konsensualisme, kekuatan mengikatnya perjanjian, serta kebebasan berkontrak. Dalam sesuatu perjanjian, itikat baik terdapat pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menerangkan jika persetujuan wajib dikerjakan memakai itikat baik. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata diketahui ada 2 bentuk itikat baik, yakni secara subjektif, maknanya ialah kejujuran dan wajib terdapat saat perjanjian belum dilaksanakan oleh para pihak, dan secara objektif, yakni kepatutan yang mana terletak pada termin kontraktual. Ini terjalin dikarenakan masa kontraktual perjanjian berisi hak ataupun kewajiban yang wajib dikerjakan memakai itikat baik pula. Pada syarat pasal 1338 ayat 3 buku Undang-Undang Hukum Perdata, itikat baik dalam undang-undang hanya ditekankan pada penerapan sesuatu perjanjian saja. Apabila memandang tahapan perjanjian diawali asal proses pembuatan sesuatu perjanjian hingga pengakhiran sesuatu perjanjian memerlukan itikat baik sehingga dampaknya perjanjian bisa dilaksanakan dengan baik, serta menghasilkan korelasi baik walaupun perjanjian sudah berakhir. Oleh karena itu, asas itikat baik sebaiknya tidak hanya ditekankan di penerapan perjanjian saja, melainkan ditekankan dalam menunjang asas konsensualisme, terpaut pembuatan sesuatu konvensi, serta dalam pengakhiran sesuatu perjanjian, serta asas itikat baik sangat diharapkan pada penerapan perjanjian. Asas itikat baik mendasari aksi yang dicoba si para pihak dalam berkontrak guna memenuhi kewajibannya. Selaku dampaknya, pihak yang berhak hendak merasa memiliki rasa nyaman dalam berkontrak karena pihak lawan dapat dipercaya. Asas itikat baik menuntut terdapatnya kelayakan serta keseimbangan pada makna tuntutan terdapatnya kepastian hukum yang berbentuk aplikasi kontrak tidak boleh melanggar tata cara, kepatutan, dan nilai-nilai keadilan. Jadi, dari pemaparan yang sudah dijelaskan yang terdapat pada artikel, yaitu dapat disimpulkan bahwa perjanjian ialah insiden konkret atau nyata yang berbentuk konvensi guna menghasilkan korelasi hukum antara seorang yang ikut serta pada perjanjian. Terdapatnya perjanjian akan menimbulkan hak kewajiban untuk sesama pihak yang membentuk perjanjian. Para pihak yang melakukan akan terikat untuk mentaati isi dari perjanjian yang telah dirancang. Sebaliknya, perjanjian sewa-menyewa ialah persetujuan untuk konsumsi sementara atas sesuatu barang, baik bergerak ataupun tidak, menggunakan pembayaran suatu harga tertentu. Dalam menyewa rumah, pelaksanaannya biasanya dirancang secara lisan dan terdapat juga yang dirancang secara tertulis. Peranan asas-asas perjanjian dalam menciptakan perjanjian pula sangat dibutuhkan yang berperan jadi arahan orientasi sesuai hukum dapat dijalankan. Dengan terdapatnya asas-asas yang diterapkan dalam perjanjian, dibutuhkan pelaksanaan hukum yang dikehendaki mampu terwujud. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.